Pernah nggak kamu ada di situasi seperti ini? Chat darinya jarang. Kalau dibalas pun singkat, kadang cepat, kadang lama, bahkan sering hilang tanpa kabar. Secara logika harusnya sederhana. Kalau peduli pasti ada usaha. Kalau tertarik pasti ada konsistensi. Tapi kenyataannya tidak selalu sejelas itu. Di kehidupan nyata justru ada hal-hal kecil yang terasa membingungkan. Tatapan yang sedikit lebih lama, perubahan sikap saat kamu hadir, atau momen-momen tertentu yang membuat kamu bertanya dalam hati apakah kamu benar-benar berarti atau tidak. Di titik itu konflik mulai muncul, karena perasaan berkata kamu penting, tapi logika langsung memotong dengan pertanyaan, kalau memang penting kenapa tidak ada kabar? Dalam psikologi, kondisi ini disebut cognitive dissonance, saat pikiran dan perasaan tidak sejalan dan otak merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian itu. Akhirnya kamu mulai overthinking, membuka chat berulang kali, menghitung jeda balasan, dan mencari makna dari hal-hal kecil yang belum tentu berarti apa-apa. Bukan karena kamu lemah, tapi karena otak manusia memang tidak suka ketidakjelasan. Dalam fase seperti ini, Stokisme menawarkan sudut pandang yang lebih tenang, bukan dengan memaksa kamu berharap atau langsung menyimpulkan, tetapi dengan mengajak kamu melihat keadaan apa adanya tanpa menambahkan cerita dari pikiran sendiri. Ini bukan tentang menunggu seseorang yang diam, dan bukan juga tentang menganggap diam selalu berarti cinta, tetapi tentang memahami bagaimana pikiran kita bekerja ketika berhadapan dengan ketidakpastian. Seringkali kita membuat kesalahan dengan menganggap chat sebagai ukuran isi pikiran seseorang, padahal chat hanyalah alat komunikasi, bukan representasi penuh dari perasaan atau perhatian. Dalam psikologi ini dikenal sebagai availability bias, yaitu kecenderungan otak untuk menganggap sesuatu yang paling terlihat sebagai sesuatu yang paling penting. Masalahnya, notifikasi itu terlihat jelas, sedangkan pikiran seseorang tidak. Otak juga bekerja dengan sistem reward, di mana setiap balasan cepat memicu dopamin yang memberi rasa lega sesaat, sehingga kita mulai menyamakan respons cepat dengan kepedulian. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks, karena ada orang yang diam tapi hadir sepenuhnya saat bertemu, dan ada juga yang aktif di chat tapi tidak benar-benar hadir secara emosional. Dalam Stokisme ada prinsip sederhana, pikiran tidak selalu berubah menjadi tindakan, dan tindakan tidak selalu mencerminkan isi pikiran sepenuhnya. Karena itu, yang terlihat belum tentu mewakili yang sebenarnya, dan yang lambat belum tentu berarti tidak peduli. Kita sering mengira bahwa sering chat berarti sering memikirkan, padahal bisa saja itu hanya kebiasaan, bukan keterikatan emosional yang sebenarnya. Di titik ini, Stokisme mengajak kamu untuk berhenti bereaksi secara otomatis, bukan dengan menyangkal perasaanmu, tetapi dengan menghentikan asumsi yang terbentuk dari kebiasaan digital dan pola pikir yang terburu-buru. Karena selama kamu terus mengukur isi pikiran seseorang dari layar ponsel, kamu sebenarnya sedang menyerahkan kendali emosimu pada sesuatu yang tidak stabil. Maka sebelum melangkah lebih jauh, satu asumsi perlu runtuh dulu. Tidak semua yang diam itu kosong, dan tidak semua yang ramai itu bermakna. Jika chat bukan ukuran sebenarnya, lalu apa yang bisa menunjukkan bahwa kamu ada di pikirannya? Jawabannya tidak serumit yang kamu bayangkan, yaitu perhatian. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan selective attention, di mana otak hanya menyimpan dan memprioritaskan hal yang dianggap relevan secara emosional, sementara sisanya akan terfilter secara otomatis. Hal ini tidak selalu terlihat dari pesan, tetapi dari detail kecil dalam interaksi nyata, seperti sesuatu yang pernah kamu ucapkan lalu diingat, atau perubahan cara seseorang bersikap ketika kamu hadir. Bahkan secara neurologis, ini berhubungan dengan salience network, bagian otak yang menandai apa yang dianggap penting dan tanpa sadar mengarahkan fokus ke sana. Dalam sudut pandang Stoik, ini dipahami sederhana. Apa yang benar-benar penting akan muncul dalam bentuk perhatian, bukan sekadar kata-kata. Namun penting untuk tidak membangun interpretasi berlebihan, karena perhatian bukan jaminan perasaan atau komitmen, melainkan hanya tanda bahwa kamu punya ruang di pikirannya, tidak lebih dan tidak kurang. Stokisme mengajarkan untuk berhenti di titik itu. Cukup melihat fakta tanpa menambahkan cerita yang tidak ada. Tapi bahkan perhatian pun belum cukup untuk memahami sepenuhnya. Karena ada hal lain yang sering disalahartikan, yaitu diam yang konsisten. Banyak orang bertanya, jika seseorang memikirkan kita, kenapa dia tetap diam? Jawabannya tidak selalu tentang ketidakpedulian,
Karena diam bisa berasal dari penahanan diri, bukan ketiadaan perasaan. Ada orang yang pikirannya penuh tetapi tidak mengekspresikannya. Ada yang takut salah langkah, takut ditolak, takut terlihat lemah, atau takut kehilangan kontrol atas situasi. Ada juga yang menunggu kondisi yang terasa aman sebelum akhirnya bergerak, sehingga diam bukan berarti kosong, tetapi bentuk kehati-hatian yang mereka pilih sendiri. Dalam Stokisme, ini sangat manusiawi. Epiktetos pernah menegaskan bahwa penderitaan manusia seringkali bukan berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari cara kita menilainya. Bagi sebagian orang, mengirim pesan bukan sekadar komunikasi, tetapi juga soal harga diri, martabat, dan rasa takut kehilangan kendali. Karena itu, banyak orang lebih takut kehilangan harga diri daripada kehilangan seseorang. Di titik ini, penting untuk membedakan dua hal yang sering tertukar. Ada yang tidak menghubungi karena memang tidak peduli, dan ada yang diam karena sedang menahan diri dengan sangat kuat. Dari luar, keduanya terlihat sama, sama-sama sunyi, sama-sama tidak hadir, tetapi motif di baliknya bisa sepenuhnya berbeda. Namun Stokisme juga mengingatkan untuk tidak berhenti terlalu lama di sana. Menahan diri bukan otomatis kedewasaan, dan diam juga bukan bukti pasti ketidakpedulian. Inilah yang disebut dikotomi kendali, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita atur, termasuk ketakutan, keputusan, dan cara orang lain bertindak, sementara satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendali kita adalah cara kita menilai dan meresponsnya. Artinya, kamu tidak perlu terburu-buru menyimpulkan apapun, tidak perlu langsung merasa ditolak, dan juga tidak perlu membangun harapan berlebihan. Ini bukan tentang membela siapapun, tetapi tentang menjaga kejernihan agar kamu tidak jatuh ke dua ekstrim yang sama-sama melelahkan, terlalu curiga atau terlalu berharap. Dan disinilah titik baliknya. Karena pertanyaan sebenarnya bukan lagi tentang dia, melainkan tentang kamu. Bahaya terbesar muncul ketika kamu terlalu sibuk mencoba membaca pikirannya, sampai tanpa sadar fokusmu bergeser dari hidupmu sendiri ke sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu mulai menafsirkan setiap jeda, membaca makna dari setiap detail kecil, dan membangun cerita di kepalamu tanpa konfirmasi nyata. Dalam Stokisme, ini bukan sekadar masalah emosi, tetapi masalah kendali perhatian. Saat kamu terlalu sibuk menebak orang lain, kamu sedang menjauh dari satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu arahkan, yaitu dirimu sendiri. Prinsipnya sederhana. Kamu bertanggung jawab atas pikiran dan tindakanmu, tetapi bukan atas isi kepala orang lain. Dan ketika fokusmu terus berada di luar dirimu, hidupmu perlahan masuk ke mode menunggu, langkah melambat, keputusan tertahan, bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu menggantungkan arah pada sesuatu yang belum tentu datang. Dan satu hal yang perlu dipahami dengan jujur tanpa pembungkus emosi, dipikirkan tidak sama dengan dipilih. Seseorang bisa saja memikirkanmu, tetapi tidak pernah benar-benar hadir, tidak pernah benar-benar bertindak, dan tidak pernah benar-benar mengambil keputusan untuk melangkah. Bagian ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengembalikan kamu pada pusat kendali hidupmu sendiri sebelum kamu terlalu jauh terseret ke dalam sesuatu yang tidak kamu atur. Karena setelah ini pertanyaannya bukan lagi tentang dia, tetapi tentang satu hal yang jauh lebih penting, yaitu sikap paling stoik yang seharusnya kamu ambil dalam hidupmu sendiri. Sikap kelima ini sederhana tetapi dalam. Tetap tenang, tidak mengejar, dan tetap utuh dalam dirimu sendiri tanpa kehilangan arah karena seseorang yang tidak memberi kepastian. Pada titik ini semuanya sebenarnya sudah mulai terlihat lebih jernih, karena ini bukan lagi tentang apakah dia memikirkanmu atau tidak, melainkan tentang apa yang kamu pilih untuk lakukan dengan hidupmu sendiri setelah semua ketidakpastian itu. Dalam Stokisme, kamu tidak pernah diajarkan untuk mengejar pikiran atau perhatian orang lain, karena setiap kali kamu mengejar, kamu perlahan menyerahkan kendali atas dirimu sendiri kepada sesuatu yang tidak stabil dan tidak bisa kamu atur. Kamu mulai hidup dari reaksi, dari rasa takut kehilangan, dari kebutuhan akan jawaban, bukan dari prinsip atau kendali diri. Sikap stoik justru kebalikannya, yaitu tetap tenang di tengah ketidakpastian, tetap sopan tanpa memaksa, tidak menekan, tidak memohon kepastian, dan yang paling penting tidak menggantungkan kebahagiaanmu pada respon seseorang. Aku pernah berada di dua sisi itu, mengejar, bertanya, menunggu, berharap, dan hasilnya selalu sama, bukan kejelasan,
Tapi kegelisahan yang tidak pernah selesai, pikiran yang terus berputar, dan perasaan yang perlahan mengikis ketenangan diri. Lalu aku berhenti, bukan karena menyerah, tetapi karena akhirnya kembali ke diriku sendiri, dan anehnya justru di titik itu semuanya terasa lebih ringan, lebih jernih, dan lebih terkendali. Ada paradoks yang sering diabaikan, bahwa orang yang tidak mengejar, yang hidupnya utuh, yang tidak bergantung pada satu sumber validasi justru sering terlihat lebih stabil, lebih tenang, dan secara alami lebih dihargai, sementara orang yang terus mengejar, terus menjelaskan dirinya, dan terus mencari kepastian justru perlahan kehilangan daya tarik dan ketenangannya sendiri. Ini bukan tentang strategi atau manipulasi. Ini tentang martabat dan keseimbangan batin. Jika dia memikirkanmu, biarkan itu menjadi urusannya. Bukan beban yang harus kamu pikul dalam pikiranmu setiap hari. Tugasmu bukan memastikan kamu dipilih atau diingat, tetapi memastikan kamu tetap hidup dengan utuh, dengan ritmemu sendiri, dengan harga diri dan arah hidup yang tidak ditentukan oleh respons orang lain. Dan dari posisi itulah, apapun yang terjadi, kamu tetap tidak kehilangan dirimu sendiri. Pada akhirnya, mungkin dia memikirkanmu, mungkin tidak. Tetapi stokisme selalu mengingatkan satu hal yang lebih penting dari itu semua, bahwa hidupmu tidak pernah ditentukan oleh apa yang ada di pikiran orang lain. Kedamaian sejati tidak datang dari seberapa sering kamu dipikirkan atau diperhatikan, tetapi dari seberapa konsisten kamu memegang kendali atas dirimu sendiri, atas waktumu, atas pilihanmu, dan atas arah hidupmu setiap hari. Ketika kamu berhenti mencari kejelasan dari luar, kamu mulai menemukan ketenangan dari dalam. Bukan karena semua hal menjadi pasti, tetapi karena kamu tidak lagi bergantung pada sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Dan disitulah letak kekuatan sebenarnya, menjadi seseorang yang tenang, utuh, dan tidak bergantung pada siapapun untuk merasa bernilai.